Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersolawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan lanjutkan kembali ngaji kita tafsir Al-Munir surat Al-Humazah. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Humazah Makkiyah 9 ayat. Surat Al-Humazah ini turun di dakwah Nabi Muhammad SAW periode pertama, yaitu di Mekah 13 tahun pertama gitu ya. 9 ayat. Oke. Penamaan surat. Surat ini dinamakan Al-Humazah karena dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wailul likulli humazatil lumazah." Kata humazah berarti seseorang yang menggunjing dan menghina orang lain dengan perkataan, perbuatan, atau isyarat. Sementara kata lumazah adalah seseorang yang mencela orang lain dengan isyarat alis dan mata. Ibnu Abbas berkata, humazah adalah orang yang suka menggunjing dan lumazah adalah orang yang suka mencela. Kita langsung ke kandungan surat. Surat Makkiyah ini berbicara tentang penanggulangan permasalahan akhlak yang sulit disembuhkan di kalangan manusia sampai hari ini pun juga, yaitu mencela orang lain dengan menggunjing ketika dia tidak ada atau dia menghina di hadapannya. Surat ini dimulai dengan pemberitahuan tentang siksa pedih bagi setiap orang yang mencela orang lain, merendahkan dan menghinakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Humazah ayat 1, "Wailul likulli humazatil lumazah." Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Kemudian surat ini mencela orang-orang yang giat mengumpulkan harta selama di dunia seakan-akan mereka akan kekal di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Humazah ayat 2 dan 3. "Alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah." Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya. Surat ini diakhiri dengan mencela kedua kelompok tersebut serta memberitahu mereka tempat kembali mereka, yaitu Hutamah, neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqarrah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim musadah fi amadim mumaddadah." Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sebab turunnya surat Al-Humazah. Atau Kalbi dan Sudi berkata, surat ini turun mengenai Akhnas bin Syarik. Dia suka mencela dan menggunjing orang lain, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muqatil berkata, surat ini turun mengenai Walid bin Mughirah. Dia senantiasa menggunjing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak berada di hadapan beliau dan mencela ketika berada di hadapan beliau. Diriwayatkan juga bahwa Umayyah bin Khalaf melakukan hal itu. Muhammad bin Ishaq dan Suhaili berkata, kami masih mendengar bahwa surat ini turun mengenai Umayyah bin Khalaf. Hal itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Utsman dan Ibnu Umar. Abu Hayyan berkata, surat ini turun mengenai Akhnas bin Syarik, As bin Wa'il, Jamil bin Muammar, Walid bin Mughirah atau Umayyah bin Khalaf. Itu adalah beberapa pendapat yang ada. Mungkin juga surat ini turun kepada mereka semua. Dengan demikian secara umum surat ini turun kepada semua orang yang mempunyai sifat-sifat ini. Dengan demikian redaksi surat tersebut bersifat umum meskipun aslinya menunjukkan sasaran orang tertentu. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat 10 sampai 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafim mimmahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utulim ba'da dzalika zanim
an kana dha malin wa banin. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar. Selain itu juga terkenal kejahatannya, karena dia kaya dan banyak anak. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat agar dapat diketahui bahwa pada aslinya dia berkata tentang manusia secara umum. Kaidah umum yang masyhur di kalangan para ulama adalah kekhususan sebab tidak dapat menafikan keumuman lafal redaksi. Surat ini mencakup 1/6 isi kandungan Al-Quran, yaitu cerita tentang perkataan-perkataan orang-orang yang durjana. Oke, kita bacakan surat Al-Humazah ayat 1-9 yang temanya adalah para pencaci dan pencela manusia serta balasannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apa neraka hutamah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Kita langsung lompat ke mufradat lughawiyah. Wailun, kerugian dan siksa pedih. Yang dimaksud adalah penyesalan atau penghinaan. Humazatin, menggunjing dan mencela kehormatan dan kemuliaan manusia. Lumazatin, menghina, biasanya dengan isyarat alis, mata, tangan atau kepala, dengan tujuan menghina manusia dan merasa lebih tinggi dari mereka. Wa'ad dadah, menghitung satu persatu karena ingin menikmatinya atau menjadikan harta tersebut sebagai bekal untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi. Yahsabu, mengira dengan kebodohannya, annamalahu akhladah, bahwa hartanya dapat menjadikannya kekal di dunia tidak mati. Kallan, sekali-kali tidak. Layum badanna, pasti dia akan dilemparkan dengan penuh penghinaan dan celaan. Ini merupakan jawaban qasam, sumpah yang dihilangkan. Fil hutamah, ke dalam hutamah, yaitu neraka jahanam. Dinamakan demikian karena neraka tersebut menghancurkan segala apa yang dilempar kepadanya, ke dalamnya. Kata tersebut berasal dari kata hatom yang berarti memecahkan. Jadi al-hutamah ini neraka jahanam gitu ya, nama lain. Al-muqadah, yang menyala. Tattali'u 'alal afidah, sampai ke tengah hati dan meliputinya. Hati tersebut secara khusus karena ia merupakan tempat akidah yang menyimpang, sumber munculnya perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah itu ya, jadinya dikhususin, disebut nama hati itu. Muqsadah, tertutup atas mereka. Fi amadim mumaddadah, pada tiang-tiang panjang. Kata amadin merupakan bentuk jamak dari amud. Dengan demikian neraka dikelilingi dengan tiang-tiang. Tafsir dan penjelasan. Al-Humazah ayat 1. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Celakalah dan rasakanlah siksa pedih bagi setiap orang yang menggunjing manusia serta mencela dan menghina mereka. Muqatil berkata, Humazah adalah orang yang menggunjing manusia, sedangkan Lumazah adalah orang yang menghina manusia di depan mereka. Ibnu Abbas berkata, Humazah dan Lumazah adalah orang-orang yang suka menghina dan mencela. Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Humazah ayat 2, yang artinya, ia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Humazah dan Lumazah itu adalah orang yang menghina dan mencela manusia serta merasa lebih tinggi dari mereka sebab kekagumannya pada diri sendiri dengan harta yang telah ia kumpulkan. Dengan harta tersebut dia merasa lebih utama dibandingkan orang lain sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jama'a fa'au'a. Dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Oke, kita lanjutkan surat Al-Humazah ayat 3.
Yang artinya dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Dia mengira bahwa hartanya menjamin dirinya hidup kekal dan tidak akan mati, karena betapa takjubnya dia dengan harta yang dia kumpulkan, sehingga tidak memikirkan untuk mempersiapkan bekal setelah mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah prasangka orang tersebut dengan berfirman dalam surat Al-Humazah ayat 4, sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Sekali-kali tidak. Permasalahannya tidak sebagaimana yang dia kira dan sangka. Akan tetapi orang yang mengumpulkan harta ini pasti akan dilemparkan bersama hartanya ke dalam neraka yang dapat meluluh lantahkan segala apa yang dimasukkan ke dalamnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kondisi neraka yang begitu menakutkan. Allah taala berfirman dalam surat Al-Humazah ayat 5 dan 6. Yang artinya, dan tahukah kamu apakah neraka hutama itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Apakah kamu ketahui tentang neraka itu? Apa neraka itu? Seakan-akan neraka tersebut tidak dapat ditangkap dengan akal pikiran. Itu adalah neraka Allah, yang apinya menyala-nyala sesuai perintahnya, tidak akan padam selamanya. Faedah menyifatan neraka jahanam dengan hutama, menghancurkan, adalah kesesuaiannya dengan kondisi orang takabur. Takabur ini sombong dengan hartanya, merasa lebih tinggi dari orang lain. Neraka tersebut benar-benar dapat menghancurkan setiap apa yang dilemparkan ke dalamnya, sehingga tidak akan berbekas dan tersisa. Idofah yang terdapat dalam kalimat narullah bertujuan untuk memperbesar perkara neraka, yakni bahwa ia adalah neraka yang berbeda dengan neraka-neraka lainnya. Kemudian neraka itu disifati dengan 3 sifat, yaitu dalam surat Al-Humazah 7-9, yang artinya yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditiup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Neraka yang membakar dan menyelimuti hati dengan panasnya, serta membakar manusia dalam keadaan hidup-hidup. Hati merupakan organ tubuh yang paling merasakan sakit. Hati disebutkan secara khusus karena ia merupakan tempat akidah yang menyimpang, niat buruk, akhlak tercela, berupa takabur, sombong, dan merendahkan manusia. Ini bullying gitu ya. Dan perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya. Seluruh pintu neraka tertutup bagi mereka dan tidak ada jendela. Mereka tidak akan dapat keluar dari neraka tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Balad ayat 20. Alaihim narum mu'sadah. Mereka berada di dalam neraka yang ditutup rapat. Dan firman Allah taala dalam surat Al-Hajj ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Setiap kali hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mau mencoba kabur gitu ya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab neraka yang membakar ini. Di neraka juga terdapat tiang-tiang yang terpampang memanjang dan kuat. Muqatil berkata, pintu-pintu neraka tertutup atas mereka. Kemudian neraka tersebut dikuatkan dengan tiang-tiang dari besi. Tidak ada satupun pintu yang dibuka bagi mereka. Tidak ada udara yang masuk ke neraka, ke mereka. Ayat tersebut memberi peringatan betapa dahsyatnya siksaan di dalam neraka. Dengan firman-Nya, la yumbadanna, yakni neraka merupakan sebuah tempat yang sangat dalam seperti sumur. Pintu-pintunya tidak akan dibuka untuk menambah penderitaan mereka. Pintunya juga ditutup sangat rapat untuk membuat para penghuni neraka putus asa untuk dapat keluar darinya. Neraka tersebut di dalamnya terdapat tiang-tiang dengan api yang berkobar-kobar. Tidak ada harapan untuk dapat memadamkannya atau mengurangi potensi panasnya. Pelajaran yang kita bisa ambil dalam surat Al-Humazah ini. 1. Setiap orang yang menggunjing, mencela, menghina orang lain, bullying akan mendapatkan kerugian, siksaan, dan kehancuran. Nabi SAW bersabda, sejelek-jelek hamba Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang suka mengadu domba, merusak persaudaraan, dan berbuat zalim kepada orang yang bersih dari aib. Pelajaran nomor 2 yaitu, sepertinya penyebab menggunjing dan mencela serta merasa lebih tinggi dari orang lain itu adalah harta dan angan-angan yang panjang. Kekayaan dapat menimbulkan perasaan ujub. Ujub itu adalah bangga diri gitu ya. Dan takabur, sombong. Menghitung harta tanpa sebuah kepentingan merupakan bukti kesenangan diri dan duniawi. Serta sibuk dengan harta sehingga lupa kebahagiaan yang kekal akhirat. Harta juga dapat menyebabkan angan-angan menjadi panjang dan memberi harapan yang sangat jauh.
Oleh karena terbuai dengan harta tersebut, si pemilik mengira bahwa hartanya dapat membuatnya abadi di dunia. Nomor 3, Allah Subhanahu wa taala menolak seluruh sangkaan ini. Harta tidak dapat mengangkat derajat dan tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk mencela orang lain. Harta tidak dapat, sebagaimana prasangkanya, tidak dapat membuatnya kekal di dunia. Akan tetapi, yang dapat membuat seseorang kekal di dunia itu adalah ilmu dan amal. Sebagaimana dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, para pemilik harta telah mati saat mereka masih hidup, sedangkan para ulama akan terus abadi sepanjang masa. 4. Allah SWT menentukan siksa bagi orang yang menggunjing dan mencela seraya mengumpulkan harta karena mencintainya, yaitu melemparnya ke neraka jahanam yang dapat menghancurkan segala apa yang dilemparkan ke dalamnya. Neraka jahanam adalah neraka Allah yang apinya menyala, tak akan padam, yang disiapkan oleh Allah SWT bagi orang-orang yang bermaksiat. Api neraka tersebut dapat membakar seluruh anggota badan hingga hati. Kemudian mereka diciptakan lagi, dihidupkan lagi, dibakar lagi, mati lagi, diciptakan lagi, dibakar lagi, mati lagi. Begitu terus, kekal abadi. Demikian juga neraka tersebut tertutup rapat bagi para penghuninya. Ia berada dalam tiang-tiang panjang yang mengelilingi mereka dari seluruh segi. Khalid bin Abi Umran meriwayatkan dari Nabi SAW, yang artinya, sesungguhnya neraka itu akan membakar penghuninya hingga jika telah sampai pada hati mereka, apinya berhenti. Kemudian jika mereka kembali lagi sembuh lagi gitu, maka api tersebut kembali membakarnya. Hal itu sebagaimana firman Allah SWT, yaitu narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Api azab Allah yang dinyalakan yang membakar sampai hati. Nah, baik teman-teman sekalian, semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah SWT, ditetapkan hati kita untuk kebaikan gitu ya, tidak kemudian ditetapkan oleh Allah SWT untuk keburukan gitu, untuk menggunjing, untuk mencela orang lain, untuk bullying gitu ya. Nah baik, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.